Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi kita di RD Channel. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merangkai rangkaian sensor ini ya, infrared ya, modul infrared sebagai switch ya. Kita akan memprogram di Auxil Studio menggunakan Arduino Nano ya teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, ini kita beri halangan di sini di modulnya, maka akan berbunyi alarm. Ya, seperti itu. Ikuti terus video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, terlebih dahulu saya jelaskan untuk rangkaian dari modifikasi sensor infrared ya. Ini harus saya modifikasi ya, karena untuk secara pabrikan untuk outputnya ini berupa ini ya, aktif low ya, jadi akan saya rubah ke aktif high. Caranya dengan menambahkan transistor dan resistor ya. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini teman-teman ya. Untuk positif 5 ini kita hubungkan ke salah satu ke VCC modul sensor infrared, kemudian satunya kita hubungkan ke kaki emitter ya dari transistor PNP. Ini teman-teman terserah ya untuk tipenya, tapi untuk jenisnya ini PNP ya. Ini saya memakai BC557 ya. Oke, positif 5 ini masuk ke kaki emitter ya. Kemudian untuk kaki basis ya, kaki basis ini ambil dari outputnya si modul sensor infrared ini ya. Ini kita hubungkan ke resistor 1K, kemudian kita hubungkan ke basis ya. Kemudian untuk kaki kolektor dari transistor ini akan kita gunakan sebagai output sensor yang berupa active high ya teman-teman ya. Jadi nanti output ini ketika sensornya aktif, kondisinya active high atau kondisi 1 ya, true ya, atau active high. Kemudian yang grounding ini kita hubungkan ke grounding seperti itu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, untuk rangkaian secara keseluruhan dari sensor infrared proximity sebagai switch ini seperti ini ya teman-teman ya. Yang sudah kita modif atau saya modif ini diberikan border garis putus-putus ini ya teman-teman. Jadi untuk kaki positifnya ya, ini kita hubungkan ke positif 5 volt, kemudian negatifnya kita hubungkan ke grounding ya. Kemudian secara output sensor yang aktif sudah kita modifikasi menjadi active high, ini kita hubungkan ke D13 ya sebagai input. Lalu kemudian sebagai output ya, ini di sini ada 3 output ya yang kita pasang ya, yang saya pasang. Yang pertama untuk D9 kita hubungkan ke resistor 220, kemudian kita hubungkan ke kaki positif dari lampu LED warna hijau, dan kaki negatif ya kita hubungkan ke ground. Kemudian ada D8 di sini teman-teman. D8 ini kita hubungkan ke resistor 220 ohm ya. Kemudian kita hubungkan ke lampu LED warna merah ya di kaki positif. Kemudian di kaki negatif ini kita hubungkan ke ground. Kemudian untuk D7 ya, ini untuk buzzer kita hubungkan ke kaki positif dari buzzer, kemudian yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, setelah skema rangkaian tadi ya dirangkai di project board, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada sensor infrared ya, modul infrared seperti ini ya. Ini ada adjusternya ya, ketika nanti terlalu sensitif bisa di-adjust melalui potensio ini ya. Nah, ini adalah rangkaian dari modifikasi ya, dari trigger low menjadi trigger high, kemudian masuk ke D13 ya dari Arduino Nano. Lalu sebagai output ini ada lampu indikator hijau, ini
ketika sensor tidak aktif ya. Ketika aktif baru untuk lampu LED merah ini akan menyala, kemudian disertai dengan alarm dari buzzer. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita langsung saja masukkan USB nya ya teman-teman. Oke, kita masukkan untuk port USB nya di Arduino Nano, kemudian di komputer. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang kita langsung program di Auxil Studio. Oke teman-teman, setelah Auxil Studionya sudah dibuka ya, kita langsung saja buat ladder diagramnya. Kita menuju instruksi, kemudian di rang 0 ya, nomor 0 ini kita masukkan sebagai switch, ini bit NO di sini. Oke, kemudian output digital, kemudian ini kita labeli dulu ya teman-teman. Kita ke PLC, kemudian pungut data. Oke, kemudian kita masukkan switch S1 ya, ini sebagai switchnya sensor infrared ya. Lalu kemudian untuk output digital ini kita masukkan binary 1 ya, ini sebagai output internal ya. Lalu kita tambahkan lagi satu rang seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita kembali ke instruksi ya, kita masukkan bit NO. Oke, kemudian SPWM ya, ini sebagai alarm ya, mati nyala begitu. Kemudian kita beri label lagi pungut data, kita berikan B1 ya. Nanti B1 yang output digital ini akan terkoneksi dengan ini ya, untuk alamatnya. Kemudian untuk SPWM, kita klik pungut data SPWM, kemudian source-nya ini kita berikan label P1, intervalnya 1 detik ya. Untuk durasi on ini kita setting 1 detik, durasi off 1 detik, enter ya. Kita tambahkan satu rang lagi, kita masuk ke menu instruksi, kemudian kita masukkan bit NO, output digital ya, kita masukkan. Oke, ini kita masukkan untuk P1 status ya, statusnya yang ini ya, kita masukkan di sini. Nanti akan terkoneksi dengan SPWM ini ya, fungsi SPWM. Oke, kemudian untuk output digital kita berikan relay 1 ya teman-teman. Oh sorry, relay 2. Relay 2. Oke. Sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan lagi ya, satu rang, masukkan bit NC ya. Kemudian output digital kita berikan R1 ya, seperti ini. Oke, ini kita masukkan switch B1, binary 1. Nah seperti ini. Kita tambahkan lagi satu rang untuk buzzer ya, ini ya. Kita berikan bit NO, kemudian output digital. Untuk bit NO ini kita masukkan untuk SPWM P1 status ya, status ini. Kemudian untuk output digital
kita berikan relay R3. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tutup ini ya, kita tes rangkaian ini ya, sudah betul atau tidak terdapat kesalahan. Oke, langsung saja kita upload ke kita setting dulu ya, setting dulu Arduino Nano ya, kemudian portnya ini di COM5 57600 ya. Oke, cukup, kita tutup, kemudian kita kirim dari PC ke PLC. Oke, upload berhasil. Untuk lampu di hardware juga sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita buat mode online ya, kita buat mode online supaya mengetahui untuk program di dalamnya bekerja. Oke, ini sekarang akan coba kita tes ya. Nah, ini sudah mulai mendeteksi. Coba kita beri halangan di sini ya. Nah, seperti ini. Kita beri lagi halangan. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat di ladder diagramnya ya. Ini juga ada indikatornya ya teman-teman. Nah, oke. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai project yang sama. Sekian dan terima kasih.